Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih teman-teman podcast. Selamat datang di Kaum Podcast IBC, Islamic Berkarakter dan Cerdas. Kali ini ditemani oleh saya Nur Martun Solihah dan kita udah kedatangan narasumber nih, dua narasumber dari unit kegiatan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram. Penasaran kan siapa aja mereka? Oke, kita kenalan dulu ya. Nah, kita mulai dari abang yang ini dulu nih. Perkenalkan, namanya siapa kak? Perkenalkan nama saya Zulkarnain, asli Dompu, dari Fakultas Pertanian, jurusan Teknik Pertanian, semester 9. Kalau abang yang sebelah sini? Ya perlu saya gerakin. Nama saya Muhammad Ridwan. Kalau kawan di Dimensi biasa panggil saya Ridwan. Saya asli Dompu, dari Fakultas Pertanian, jurusan Teknik Sipil saya. Semester 5 lah. Alhamdulillah. Oh, Bang Zul dan Bang Ridwan ya. Ya. Sama-sama dari Dompu, satu kampung apa gimana ini? Kita satu kampung, satu RT, bisa dikatakan itu tetanggaan. Kalau bahasa Dompunya itu lupa saya itu. Dapat dari rumah. Berkelahi miring. Berkelahi miring. Itu bahasa Dompunya itu mencakup dari rumah. Itu tetanggaan lah. Oh, tetangga dekat gitu ya, rumahnya sebelahan, sampingan gitu ya. Mungkin bisa satu atap gitu. Bisa jadi. Siapa tahu nanti. Ngobrol kayak gini gimana? Bisa satu atap. Gondongnya jadi oke. Nah, kita udah kenalan nih ya. Udah semester 5, Semester 9. semester 9. Ya. Wah, nggak ada niatan wisuda, Kak? Insya Allah bulan 2 kalau saya. Oh, udah mau wisuda ya. Bentar Ya, lagi bulan wisuda. lagi. Jangan tanya saya. Ya, kayak karena masih semester 5 ya, jadi masih ada banyak Kemarin sih hal pengen yang wisuda pas bulan 9 yang tahun yang ini. Cuman masih pengen jadi mahasiswa mungkin ya. Wow. masih Pengen ingin. jadi mahasiswa, nambah lagi. Kalau saya sih kayaknya udah nggak mau jadi mahasiswa nih. Kalau saya banyak sekali tugas. Ya, biasanya berarti teknik banyak tugasnya ya. Ya. Sipil kayaknya. Oh, kalau ya boleh tahu nih ya, kita semester 5 nih. Iya. Semester 9. Nah, pasti tuh biasanya kalau cowok-cowok tuh di semester 9 tuh nanti pas wisudanya tuh ada doi-doinya yang datang atau pacarnya gitu. Bibinya mungkin datang juga. Biar jadi penyemangat itu kan suatu kebanggaan tuh ya, datang Iya. pacar kita di Ya, wisuda barangkali kalau kita. dia bisa datang, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau nggak bisa datang ya nggak apa-apa. Ada orang tua saya. Orang tua. Kirain pacarnya ya kan ya. Ya apa mungkin saya hadirkan pacarnya nanti. Oh. Tapi kalau bisa Mbak hadir di wisuda saya bisa. Oh iya, nanti bisa hadir ya. Bisa nanti. Terus kan Bang Zul sama Bang Ridwan ini dari salah satu UKM Universitas Muhammadiyah Mataram ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu tuh dari UKM mana nih Bang? Dimensi. Kita dari lembaga pers mahasiswa Dimensi. Jurnalistik berarti ya. Iya, LPM. Ya, lebih ke jurnalistik lah. Ya, pemahaman orang itu kayak wartawan lah. Wartawan kampus. Ya, wartawan kampus, bukan kobe kampus ya. Wartawan kampus. Wartawan kampus. Global kayaknya. Iya, boleh juga. Tapi terkadang pemikiran orang juga kalau dia masuk KM itu dia Kayak kesannya dia jadi kuboy kobe kampus. kampus. Iya, banyak biasanya kalau anak-anak Iya. UKM tuh ada yang menunda skripsinya, nunda wisudanya karena masih ingin bergelut dengan dunia UKM gitu ya. Ya. Nanti asik lah. Oh, asik. Nah, kalau Atun boleh tahu nih,
Dimensi itu kayak gimana sih, lembaga pers itu kayak gimana sih? Lembaga pers mahasiswa Dimensi. Dimensi itu wartawan kampus, pers mahasiswa. Kalau dalam disingkat itu Persma yang biasa teman-teman sebut baik di sini maupun di luar kota. Posisi kita itu kayak wartawan luar yang tugasnya nggak jauh beda, sama saja kayak wartawan luar, baik itu wartawan kampus, kemudian wartawan lokal, wartawan mainstream, media mainstream, itu sama kayak posisinya kayak kita. Cuma yang kita fokuskan sekarang ini karena tugas keberadaan kita di ruang lingkup akademik, maka yang harus diprioritas itu isu-isu terkait di dalam kampus itu sendiri. Ya. Wartawan kampus nih ya. Nah, semenjak jadi wartawan atau anggota LPM Dimensi nih, Ya. apa aja sih keluh kesahnya gitu pas lagi mencari-cari isu tuh? Sering kali sih, karena ya biasanya kalau dunia jurnalistik itu pasti ada kendala yang kemudian dihadapi, baik itu penolakan dari narasumber, kemudian banyak hal lah ketika berita ini dianggap sebagai berita yang membongkar rahasia misalkan, itu sering kali kita jalani di dunia kewartawanan. Itu sih. Nah, ada penolakan dari narasumber. Terus gimana itu cara Bang Zul dan Bang Ridwan menghadapi salah satu narasumber yang kayak begitu yang nggak mau kita wawancara itu gimana itu? Cara menghadapi mereka. Cara menghadapi mereka ya nggak bisa kita paksakan juga, karena sudah tentu ya tertuang dalam kode etik jurnalis itu, kalau narasumbernya nggak bisa diwawancara, nggak bisa kita paksakan, tapi berita tetap kita muatkan itu. Nah, udah kan terkait berita yang tidak dimuatin nih, terus gimana? Beritanya tetap dimuatkan, akan tetapi Cover besarnya data nggak dari dapat. narasumbernya itu gimana itu? Ya tentu ya, dalam tulisan juga itu tentu kita narasikan bahwa narasumber ini tidak mau diwawancara. Itulah menjadi data kita untuk pengganti pernyataan dari narasumber yang melakukan penolakan itu. Arti kan kalau kita kan menceritakan semua isi yang kita dapat di lapangan. Itu kalau menulis berita itu. Pernah nggak cari berita dari luar kampus? Mungkin ada isu-isu yang lagi viral gitu di luar kampus. Apakah Sering. pernah anak Dimensi itu meliput gitu? Pernah. Isu. Tapi lebih sering ini pernah kita di DPR DPRD Mataram, Kota Mataram, kemudian di Kapolda, kemudian di Gubernur. Kita sering turun liput di luar lah, karena memang kan bukan hanya di lingkup universitas saja, kita juga tetap kawal isu di luar kampus, karena kan kalau di universitas itu intinya teman-teman udah sering lah, jadi kita mencoba mengawal isu-isu di luar, kayak demo di DPR dulu. Saya turun sama Jul, itu masalah apa dulu, RKUHP kalau nggak salah, Omnibus Law. Nah kita di sana turun, kadang ada terkait dengan banyaklah dinamika kalau dalam demonstrasi kan, jadi kita mencoba memposisikan juga diri terkait dengan kita sebagai wartawan. Bahkan saat dulu itu pas turun liput di sana, saya tidak memiliki kartu pers, jadi saya tuh sudah pakaian saya tuh kayak mas aksi gitu. Jadi kalau di kerja sama kalau chaos dalam gerakan itu,
saya sembunyi di belakang teman-teman ini yang pakai baju PDH kayak gini, ada kartu persnya, saya di situ. Dia banyak canda tawanya lah, tapi lebih ke menantang juga kalau di luar sana. Itu seperti itu. Kadang kita dapat nilai plus, mungkin dapat cewek dan sebagainya. Nah, Karena ya, gitu juga. biasanya kan kalau di demonstrasi luar itu kan banyak tuh dari mahasiswa dari universitas-universitas lain. Atun boleh nggak minta kayak keseruannya gitu pas demonstrasi tuh? Biasanya demonstrasi tuh banyak tuh polisi gitu. Apakah pernah terjadi suatu aksi keseruan, misalnya kejar-kejaran sama polisi, tiba-tiba nabrak cewek di depan, terus jadian kan seperti itu? Ya sering sih kalau tapi kalau enaknya di wartawan kampus itu posisi kita kan sama dengan wartawan luar. Iya. Artinya dia punya legalitas sendiri, dia sama dengan teman kesehatan, misal punya kode etik, kemudian punya undang-undang pelindung juga. Jadi kalau misalkan ada kejadian chaos di lapangan, misal saat peliputan dan sebagainya, kita tetap dilindungi sama pihak kepolisian. Kita cari aman, semisal keberadaan kita di tengah, kita juga tidak bisa mengambil posisi di tengah saksi, semisal kita ambil di semisal posisi polisi di sana, kita sampai di polisi, dan itu posisi aman saya kira. Supaya terjadi hal yang tidak diinginkan di lapangan. Berarti lembaga pers ini udah dilindungi, udah ada undang-undang yang melindunginya seperti itu. Kalau Jul mungkin seperti itu pengalamannya. Kalau Belum tentu saya ini sama dengan pengalaman Jul. Nah, bagaimana nih pengalamannya Bang Ridwan selama turun aksi ini? Saya turun liput di luar itu saya masih anggota magang dulu. Jadi dalam EPM itu ada yang namanya calon anggota magang sama anggota biasa. Saya dulu jadi anggota magang, udah jadi anggota magang. Kemudian itu saya belum ada tanda pengenal di situ. Belum ada tanda pengenal identitas saya di di pers itu nggak ada. Dia enak saja, ada PTH, kayak saya ceritakan tadi. Dia kalau terjadi chaos, dia dilindungi sama polisi dan sebagainya. Tapi saya lari sembunyi kadang di masa aksi, kadang di belakang mereka. Nanti kalau ditangkap sama polisi kan mereka yang tanggung jawab sama saya. Tapi seandainya mereka nggak ada, saya cari kadang. Kalau di EPM Dimensi itu kan ada yang namanya surat tugas. Oh iya. Nah, saya kantongi surat tugas itu. Tapi kalau terjadi chaos itu kan nggak mungkin kita keluarkan surat tugas. Ini saya pers Pak, kan nggak mungkin. Palingan saya berada di samping mereka. Intinya asik lah kalau dalam pada saat turun lapangan. Ada yang kayak tadi susah senangnya. Kalau untuk tabrak cewek langsung jadian, kayaknya enggak sih langsung jadian, ya kayak mungkin ditampar mungkin sedikit aja. Biasanya kan pas kalau masa demonstrasi itu seperti Ya, itu ya, kalau ada banyak yang Banyak ya saling cewek cowok kenal. dari universitas ini saling kenal, tukeran WA gitu-gitu kan ya. Sering itu. Oh, Mungkin Zul, mungkin sering Saya saya pernah kemarin. oh pernah dengan mahasiswa mana nih Bang? Hasil sini juga. Oh masih anak ya, Muhammadiyah. Jadi Bang Ridwan kalau turun liput tuh cari aman ya, cari Iya, Bang Zul dulu. gitu. Saya masih anggota magang dulu di EPM Dimensi. Intinya baru sekali kayak anak kecil. Yang Agak masih nekat ya, Bang, ya? Iya, yang masih cari identitasnya itu. Agak nekat. Nah kalau Atun boleh tahu latar belakangnya Dimensi ini kayak gimana sih? Siapa pendirinya gitu? Bicara soal latar belakang ya, artinya kita bicara soal sejarah kan. Iya. Dimensi ini lahir melatar belakang itu atas keresahan mahasiswa terkait dengan informasi pada saat itu. Baik itu dunia teknologi, bahkan tidak hanya itu, Dimensi itu juga akan membidangi teman-teman yang belajar di perusahaan, kemudian produksi dan lain sebagainya. Kalau bicara soal pendiri ya, calon rektor sekarang ini Bang Safri misal. Beliau itu salah satu pencetus LPM Dimensi dulu. Ya. Cuman pas beliau itu belum disahkan, baru konseptur daripada LPM Dimensi itu. Tapi kalau bicara soal
pimpinan umum pertama sejak tahun 2000 itu namanya Bang Mahbub Karumbu namanya, Bang Bob. Itu menjadi secara yuridisnya disahkan secara yuridis beliau yang menjadi pimpinan umum pertama. Berarti adanya dimensi ini udah dari dulu, udah dari tahun 2000. Berarti udah 22 tahun ya di Iya. Muhammadiyah ini. Di Muhammadiyah ini. Cukup lama Itu ya. pun nggak terhitung, yang nggak bisa terhitung itu ada berapa. Iya. Bahkan Musani juga kemarin nggak bisa terhitung. Itu. Pemilihan PIM-nya lah. Ada banyak sebenarnya, cuman yang terhitung tuh hanya 22 ya? Kalau nggak salah. 22. Iya. Yang terhitung hanya 22. Yang terhitung cuma 22. Itu karena apa sih gitu? Kenapa sampai nggak bisa terhitung gitu? Karena bicara soal sejarah juga ya. Karena banyak versinya itu, senior-senior menyampaikan ini artinya punya versi masing-masing. Iya. Sempat juga saya bicara dengan senior yang ini, mereka punya versi masing-masing. Artinya kadang mereka juga lupa kan. Akhirnya itu nggak bisa kita muatkan dalam entah itu tahun berapa nggak bisa. Oh, jadi Tapi banyak yang pasti ya sejak tahun 2000 itu terhitung dia Iya. sampai sekarang. kayak disahkan ya dari Ya tahun 2000 disahkan itu. sebagai UKM di Universitas Muhammadiyah Mataram. Ternyata cukup lama juga ya keberadaannya dimensi ini di Muhammadiyah. Udah 22 tahun ya. Iya. Lumayan. Tapi perlu diketahui juga bahwa LPM ini bukan hanya saja di luar lingkup kampus Muhammadiyah Bukan. Mataram saja. LPM ini tersebar di seluruh Indonesia. Baik dari kampus-kampus di NTB. luar Mataram, di Malang, misal di Jogja, Makassar, itu tersebar semua. Iya. Oh, Kalau jadi di tingkatan kotanya ada kita namanya Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Mataram. jadi bukan hanya di Muhammadiyah aja ya. Bukan hanya di Muhammadiyah saja. Di UNRAM itu bedanya, kita di UNRAM itu di LPM di sini dia skala universitas. Mereka di sana mungkin barangkali dengan kondisi kampus yang begitu besar ya, Iya. sehingga mereka membuat LPM di tingkat fakultas juga ada di sana. Tingkat fakultas kemudian tingkat universitas. Ya, Dari segi anunya berarti di UNRAM banyak ya banyak. Iya. lembaga persnya. Cuma di sini aja. Tapi enak juga. Iya sih. Di sini mungkin karena ya lingkungannya yang kecil Bisa gitu. dijangkau lah. Iya, Dari bisa satu dijangkau. Nah, di dimensi ini kegiatan apa saja sih yang dilakukan gitu? Apa aja kegiatannya? Terus mungkin ada divisinya seperti itu? Kalau di dimensi itu pekerjaannya kayak sama seperti wartawan biasa lah, kayak meliput, menulis, dan lain sebagainya. Kalau di dimensi itu di samping meliput kayak kerjaan wartawan, dia ada bidang-bidangnya lagi dia bagiannya. Yang pertama itu yang redaksi. Di tim redaksi dia tuh kayak wartawan tadi, menulis, mengumpulkan data, kemudian itu dia pihak redaksi yang mengedit tulisan kawan-kawan tuh. Intinya di redaksi itu lebih ke penulisan berita, penulisan opini, yang ketiga itu penulisan puisi sama cerpen. Itu kalau ada atau mbaknya ada kisah cinta mungkin bisa dikirim ke kita. Nah, Cerpen kemudian maksudnya. ya cerpennya. ya, Kemudian siap. yang kedua ada yang namanya layouter. Di dimensi ada bidang layouter. Dia tuh maksudnya kegiatannya tuh kayak fotografer, videografer, sama desain grafis. Dia bergerak di situ. Jadi di sana mereka yang mengelola terkait dengan media-media yang ada di LPM Dimensi dia. Geraknya di sana. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya produksi dia. Produksi dia fokus terkait dengan masalah ini pembuatan baju PDH, kemudian baju kayak baju pijat di lapangan, kemudian kartu pers,
yang selanjutnya itu apa namanya, buletin. Nah di situ dia. Kemudian yang terakhir itu pimpinan perusahaan. Dia di perusahaan itu, kalau di lembaga lain dia bisa dikatakan bendahara umum. Kalau di LPM Dimensi itu dia menggunakan pimpinan perusahaan. Nah, kalau pimpinan perusahaan ini dia bergerak terkait dengan mengelola keuangan di suatu lembaga itu. Dia yang apa namanya, yang mengatur keuangan di lembaga pers mahasiswa di LPM Dimensi. Biasanya kalau di perusahaan itu kita pilih itu kayak pengalaman sih. Di perusahaan itu orangnya yang memimpin perusahaan agak cerewet dia biasanya. Kalau kita minta uang itu harus pasti ditolak sekali itu. Ditanya apa kebutuhan dan lain sebagainya. Mau uang itu buat traktir ayam mungkin dan lain sebagainya. Itu di situ. Jadi menurut saya sih yang lebih ketat itu di redaksi. Saya juga kebetulan fokus di situ saya. Bukan hanya itu sih, tugasnya sebagai perusahaan itu sebagai mengelola keuangan lembaga dia. Ya. Artinya sifatnya dia punya uang 50, bagaimana dia olah menjadi 100 misalkan. Dengan hasil jualan produk dan lain sebagainya, hasil kerjasama dan lain sebagainya. Pemasanan iklan juga di website kan perlu dikelola oleh teman-teman pimpinan perusahaan ini. Oh, seperti itu. Nah, bahas-bahas tentang penulisan berita, terus tadi ada website. Nah, di Dimensi ini apa saja sih, misalnya kalau kita mau ngupload berita tuh di mana aja sih biasanya tempat, selain dari website mungkin ada aplikasi yang lain, mungkin ada Instagram, mungkin ada Facebook atau lain sebagainya, blog misalnya kayak gitu. Kalau di Dimensi kalau di media cetak sih dia biasanya satu kali periode itu dia menerbitkan menerbitkan buletin. Biasanya di setiap pengurusan itu satu kali dalam satu periode dia. Nah itu sumbernya penerbitannya pertama di buletin media cetak, kemudian di websitenya, media online-nya tetap di sana juga. Nah kemudian kita juga menyebarkan di IG sama Facebook juga, kita sebarkan di situ dia. Oh, kalau boleh tahu nama Facebook sama Instagramnya nih apa nih, biar nanti kan kita kalau Atun mau lihat-lihat berita terbaru mengenai kampus ini kan bisa nantikannya di situ. Kalau boleh tahu Instagram sama Facebooknya apa nih? Facebook saya atau Facebook LPM Dimensi? Boleh dua-duanya. Waduh. Boleh dua-duanya, biar nanti kita saling, kalau di Instagram saling follow, nggak apa-apa, Instagramnya bisa saling follow, nanti di Facebook juga bisa. Kalau Facebook LPM Dimensi Umat. Kalau Facebooknya. LPM Dimensi Umat. Kemudian Instagramnya Dimensi Umat 2108 dia. Artinya secara muatan beritanya kita di website, kemudian di IG-nya kita lebih ke mainnya berita gambar ya. Kalau di Instagramnya karikatur. Oh iya. Jadi nggak bentuk tulisan di sana, bentuk gambar. Kita muatkan dalam bentuk gambar yang memang maknanya itu akan biar tertarik. Kan orang sekarang ini ada beberapa ada juga yang sukanya menulis, ada juga suka yang membaca, bahkan ada yang hanya melihat tapi tidak mau membaca. Itu lebih ke karikatur lah dia. Artinya kita wadahi teman-teman yang malas membaca misalkan. Iya, kan Indonesia terkenal dengan itunya, sedikit minat bacanya itu. Artinya kita buatkan bentuk berita itu dalam bentuk gambar, karikatur. Supaya lebih tersampaikan ya. Kayak orang malas baca mungkin. Ya bisa kita sebagai pembacanya tuh lebih tertarik. Kadang ada orang yang nggak suka lihat, apa sih terlalu banyak gitu kan ya. Jadinya kayak bosen deh. Lebih enak kayak
oh lucu nih gini, jadinya kelihatan seru lah gitu, lebih Iya. diminati gitu ya. Lagi tuh ya mengikuti perkembangannya zaman gitu. Itu yang Iya. perlu kita tekankan juga itu, karena dari mungkin barangkali dari kepengurusan saya yang hanya fokus bicara soal penulisan kemudian cetak, yang ini yang menjadi pelajaran juga, mungkin barangkali menjadi pelajaran teman-teman pengurusan yang baru, bagaimana untuk menghadapi dunia yang semakin canggih ini Iya. dengan berita-berita yang memang bisa diminati semua kalangan, baik itu orang yang sukanya membaca kemudian suka menonton video, artinya kita muatkan dalam Iya. semua itu. Insya Allah. Oh jadi, nah terkait tadi bahas tentang masalah, ada Kak sebut masalah kepengurusan. Ya. Boleh tahu nggak kalau Kak sekarang itu masih di dimensi jadi apa gitu? Apakah masih jadi pengurus atau apa? Bang Ridwan jadi apa gitu, kayak gitu? Kalau saya pernah jadi pimpinan umum, sekarang pimpinan Demosener. Kayak alumni. 2021-2022 berakhirnya kepengurusan saya. Dan digantikan oleh saudara saya ini Ridwan, pimpinan umumnya sekarang. Oh jadi sekarang Bang Ridwan jadi Iya. pimpinan umumnya. Oh seperti itu. Kirain tadi kayak apa gitu. Wah bisa nih nanti kalau kita misalnya kalau kita mau join di LPM bisa langsung nggak gitu? Karena udah ada orang dalam. Kita udah kenal kan, jadi ya udah ada orang dalam. Kalau untuk join sih Orang dalam. bisa saja, bisa. Karena kan masih status mahasiswa Muhammadiyah kan. Iya. Ya, jadi di dimensi itu kan dikhususkan untuk mahasiswa Muhammadiyah Mataram. Nah. Jadi siapa saja yang mau join ya silakan. Kayaknya apa namanya? Dia tuh ada batasannya ya. Semester maksimal itu semester 5 dia. Ya kalau mbaknya mau join ya silakan. Boleh saja. Apalagi kan teman-teman yang dari fakultas agama Islam, KPI lah. ya KPI ya, mereka juga kan ada mata kuliah terkait dengan jurnalistik, artinya cocok masuk di LPM Dimensi Umat. Iya. Oh berarti nanti bisa nih join biar udah semester atas gitu ya, udah semester Bisa. Bisa, tapi jangan Intinya- cepat wisuda. Bisa saja, tapi itu jangan juga cepat wisuda. bahaya juga ya. Bisa Iya. dia masuk semester 6, wisudanya semester 12 misalnya. Bisa. Sedangkan cita-cita saya adalah ya untuk 3,5 tahun. wisudanya ya seperti itu, amin, wisudanya cepat ya. Amin. Nah ini terkait dimensi adalah lembaga yang mengenai jurnalistik tentang penulisan. Iya. Tadi ada Bang Ridwan sebut selain dari nulis berita tuh ada nulis opini, nulis cerpen, nulis cerita. Iya. Resensi film. Oh, resensi film itu yang kayak gimana? Resensi film itu kesimpulan dari film yang pernah dia nonton, semisal pengalaman saya pas kemarin juga kita coba untuk nonton film Butet Menurun itu baru setengah saya nulis, yang menceritakan seorang perempuan yang berjuang mati-matian untuk mencerdaskan anak-anak di pelosok desa. Nanti kita rencana juga nih ya mau bikin nobar beda film itu. Insya Allah. Sekarang sebenarnya kemarin mau jadwalkan waktunya, cuman ada beberapa halangan yang kemudian tidak bisa kita hindari, akhirnya diundurkan. Ya. Atun juga nih salah satu orang yang hobi dan suka sekali nonton film. Nanti kalau nobar bisa nih. Bisa Aduh, tuh. ajak join ya di sana. Asik itu. Nanti Jadi mungkin pemantik bisa. juga bisa di sana, pemantik dari film itu. Mungkin nanti juga Atun bisa merekomendasikan salah satu film yang pernah Atun nonton, bisa kan nanti kita bedah sama-sama Boleh gitu ya. Karena suka nonton jadi udah banyak nih film-film. Sama saya juga suka nonton film. Oh, bisa nih kita nanti Iya. kapan-kapan nobar ya di Dimensi ya. Saya juga suka nonton film. Apalagi sekarang tuh yang marak sekarang itu yang kayak film Naruto dan sebagainya itu. Saya sedang memantau saat ini kayak informasi kemarin tuh. Mungkin
mbaknya tahu juga terkait dengan itu. Sepertinya saya telah menemukan orang-orang yang sama ya dengan hobi saya ya. Hobi saya nonton, dan saya juga salah satu gitu ya, wibu ya, salah satu wibu, suka sekali, apalagi terkait Naruto nih, suka sekali. Saya sangat suka Naruto. Asik Saya gitu. kenal cerita ya sedikit ya. Aduh, Saya bagus tuh nih. kenal Naruto itu udah dari kelas 2 SD. Masya Allah. Udah cukup lama ya menjadi wibu. Aduh, Sekarang bagus masih- sekali ya. Sekarang masih suka gitu, biarpun kadang orang-orang luar bilang wibu apa sih, bau bawang begitu, tapi ya saya bukan hanya sekedar menonton ya. Iya. Kita bisa menganalisis Iya, gitu, menilai, kita bisa mengambil sisi positif dari film yang kita nonton. Iya. Jadi seperti itu, lebih ke bagaimana cara kita mengambil hikmah dari film tersebut. Karena kan kalau di Naruto itu kan banyak sekali motivasi-motivasi yang disampaikan. Itu Naruto ya. Jadi saya dulu hobi di Naruto, pas di Boruto tuh saya udah jarang saya nonton sekarang itu. Makanya saya dengar kabar kalau ada isu-isu yang kemarin tuh masalah Mugen Tsukuyomi itu, makanya saya mau nonton kembali itu. Saya juga sangat excited Iya. itu. Saya sedang menunggu tanggal 17 ini. Kok kita intinya gini ya. Jangan terlalu bahas masalah film sih, lebih ke gimana makna yang terkandung dalam Iya, film banyak itu. banyak nilai moralnya yang kita petik dari film Naruto itu. Bukan hanya Naruto aja sih, tapi dari semua film mungkin yang pernah Iya. kita tonton itu kita bisa mengambil nilai positifnya gitu yang dapat kita Apalagi aplikasikan. dibuatkan tulisan hasil Iya. dari kita tonton itu dibuatkan resisin film itu di dimensi itu juga teman-teman wadahi hal seperti itu Insya Allah kita ke depan. untuk mempertajam analisanya. Iya, analisis terkait dengan itu. Nah, selain dari suka nonton, Nathan ini juga suka nulis loh. Kan katanya bisa nanti kan bisa nggak kalau misalnya kita orang luar nih ngirim tulisan gitu, mungkin cerpen, puisi gitu ke dimensi, bisa nggak ini di up gitu kan ya? Banget. Yang tulisan seperti apa dulu nih? Masalah percintaan kah atau masalah apa? Biasanya kalau perempuan itu percintaan nih, galau-galau gitu, Waduh. galau-galau tiba-tiba udah jadi satu puisi, galau-galau udah bisa satu buku cerita, biasanya gitu perempuan itu. Kalau galau tuh banyak inspirasi yang datang gitu. Kalau untuk hal itu bagus sekali, cocok sekali. Intinya mbaknya bisa kirim ke kita terkait dengan tulisan itu, apakah itu masalah puisi mungkin, opini atau enggak cerpen, bisa dikirim. Nah kebetulan juga kita dari kepengurusan yang baru nih, karena udah dibocorkan oleh kawan saya di samping. Kedepannya insya Allah kita ingin mencoba menerbitkan buku terkait dengan antologi puisi. Nah siapa tahu mungkin mbaknya mau mengirim puisi, bisa untuk mengisi di lembar-lembaran di sana. Bisa ya, biarpun kita belum termasuk dalam anggota dimensi. Bisa. Untuk menikmati website. Iya. Oh, kalau gitu abis ini ya bisalah kita tukeran WA ya. Ya buat ngirim-ngirim tulisan seperti Iya, ngirim tulisan aja. Iya, ngirim tulisan aja gitu ya. Nah, setelah itu tuh mau nanya, kan tadi udah dibahas ini kalau Pers itu kerjaannya tuh ya mencari berita gitu kan ya, di dalam maupun di luar kampus gitu. Pernah nggak sih ada mengangkat isu yang kontroversial seperti itu mengenai kampus? Pernah karena sering kali juga kan kalau dalam media dunia kewartawanan itu pastilah terjadi hal demikian, soal berita yang dianggap sebagai rahasia kampus misal. Sering kali kita coba untuk mengkawal. Terakhir ya kita mencoba untuk mengangkat masalah soal di salah satu fakultas yang coba untuk mengangkat merahasiakan soal judul skripsi dibayar pada saat itu. Kita dipanggil pada saat itu, kita klarifikasi bahwa letak kesalahan dari berita yang kemudian kita angkat di mana, misal kita diklarifikasi. Sampai kita juga pernah diancam di meja hijau, pernah itu. Agak ngeri ya Tapi kalau
kita Mengangkat anggap isu apa namanya, kontroversial. karena memang dinamikanya pers juga seperti itu ya, artinya tidak membuat kita juga takut. Iya. Dan memang, dan apalagi ya di dunia pers mahasiswa yang namanya mahasiswa juga kan, terus apa, Iya. semangat api berjuang itu tetap terus menyala dia. Kalau mungkin untuk pengalaman Zul sih, karena kan saya baru angkatan 20 juga masuk ya. Iya. Intinya banyak sebenarnya terkait dengan apa namanya yang mengangkat terkait dengan masalah kontroversial itu banyak. Cuman saya hanya mendengar cerita juga sih, kemarin ada datang Dewan Alumni, dia menjelaskan terkait dengan pengalaman-pengalaman terdahulu. Jadi di dimensi ini apa ya, lumayan menantang lah dia apa kegiatannya. Jadi seperti itu dia. Mungkin ke depan mungkin kita mencoba mengikuti jalan-jalan senior-senior terdahulu, boleh mungkin nanti. Bermasalah dengan meja hijau seperti itu. Enggak sih, kalau untuk mencari itu mungkin jangan dulu mungkin ya, tapi boleh juga kalau kita mau mencoba nantinya. Agak apa ya, ngeri-ngeri sedep ya gitu Ya. ya, jadi apa, anggota pers itu ya. Menantang. Nggak menantang ya. Kayak misalnya nih Atun mau join nih kayak dimensi, itu apa, ada syarat-syaratnya nggak atau kayak gimana gitu? Ada syarat-syaratnya. Setiap tahun kan, sebagai meneruskan regenerasi di lembaga pers mahasiswa, tentu ada syarat-syarat yang kemudian kita cantumkan Iya. dalam pamflet yang kemudian akan disebarkan pada saat mahasiswa baru itu. Ya, maba. Tentu salah satunya misal maksimal semester 5, minimal semester 3 ke atas. Lebih dari semester 5 itu nggak bisa. Bisa, cuman dia harus nambah semester lagi. Nggak cukup untuk semester Iya. 8 dia, kayak saya misal. Jadi yang boleh ikut cuma semester 3 sama 5 aja. Iya maksimal. Oh, Dia- maksimalnya. maksimal Oh, semester maksimalnya semester 3 sama semester 5. Oh, berarti Atun masih bisa dong jadi semester anggota 5 ya? sekarang? Iya, sekarang masih semester 5. Oh, berarti Berarti masih masih bisa bisa, dong ya. Bisa. Iya, nggak apa-apa, masuk aja. Ajak juga teman-temannya. Cuman apa namanya, mungkin kurang beruntung karena proses pengkaderan atau pijarnya udah selesai. Iya. Kemarin selesainya. Oh, berarti masalah direkrut anggotanya udah selesai nih. Udah selesai, pijarnya udah selesai kemarin. Ya. Tahun depan lagi kalau mau ikut. Tahun depan insya Allah. Oh, tahun depan Iya. kayaknya Tapi nggak bisa nggak masuk. bisa deh. Kalau mau ya tambah semester lagi. Oh, cita-citanya Atun itu impiannya tuh pengen wisuda cepet ya, 3,5 tahun, amin. Gak cuma itu juga sih, maksimal semester 5. Karena dunia kita juga ya, dunia mahasiswa itu menulis dan membaca. Jadi teman-teman yang mau ikut di lembaga kita itu harus mengumpulkan satu buku. Iya. Ya, satu buku, Persyaratannya. kemudian satu tulisan opini. Baik itu opini maupun puisi. Itu syarat Ya. untuk Syarat- masuknya ya. Syarat masuknya. Buku Apakah apapun itu. ada nih kalau misalnya mau ngedaftar, apakah kita dikasih formulir atau kita gimana gitu? Dikasih formulir. Oh, formulir pendaftar. Ya, ada tahapan yang kemudian teman-teman lewati kan. Misal tahapan pertama teman-teman itu isi formulir. Iya. Isi formulir, kemudian yang kedua setelah terpenuhnya semua persyaratan yang kemudian teman-teman isi, ada yang kedua itu tes wawancara. Tes wawancara komitmen mereka mau ikut lembaga. Seberapa kuat mereka misalkan. Dengan syarat-syarat yang kemudian teman-teman itu ajukan. Oh, jadi ada beberapa tahap selain daripada mengisi Iya. formulir ya. Oh, mungkin nanti ada teman-teman nih yang masih semester 3 ya sekarang ya, masih semester 3, mungkin nanti pas semester 5-nya mau ikut di dimensi, ya bisa nih. Bisa banget. Syarat-syaratnya kan udah di
ucapkan sama Abang Zul sama Bang Iya. Ridwannya. Nah, sebagai lembaga pers mahasiswa, mungkin ada pesan-pesan dari Bang Zul sama Bang Ridwan yang ingin disampaikan kepada teman-teman di rumah. Mungkin Zul dulu. Ada pesan saya menjadi seorang mahasiswa itu karena aktivitasnya dunia membaca dan menulis, ya tentu ya kita melihat secara profesional ya bahwa lembaga di pers mahasiswa itu memang aktivitasnya membaca dan menulis, tidak lebih dari itu teman-teman sekalian. Maka harapan kita ya sebagai seorang jurnalis, secara identitasnya sebagai seorang mahasiswa, kita menyediakan analisa pembacaan isunya itu lebih tajam, karena memang itu aktivitasnya sebagai seorang mahasiswa dia. Ya barangkali teman-teman yang gabung sila, apalagi semisal di salah satu fakultas di Universitas Muhammadiyah Mataram ini kan semisal di FAI semisal ada jurusan KPI semisal. Saya dengar juga ada mata kuliah yang bicara soal jurnalistik, artinya mereka cocok masuk di lembaga kita. Iya. Ya. Bang Ridwan? Kemarin juga teman-teman kepengurusan sekarang ini kebanyakan dari teman KPI juga ya. Iya. Oh lumayan, iya Lumayan. karena mungkin jurusannya itu mungkin sejalan gitu ya dengan Iya. organisasi yang diambil. Mungkin dari Bang Ridwan? Kalau dari saya sih sama kayak Zul sebenarnya. Apa? Banyak samanya ya, Iya, udah cuman- rumahnya sama, deketan. Plagiasi. Mungkin apa namanya? Mungkin udah dijelaskan juga sama Zul. Iya. Kalau dari saya sih masalah organisasi, saya rasa jangan takut lah untuk mengikuti suatu organisasi dan sebagainya. Lulus tepat waktu itu kan tergantung dari kita ya. Iya. Ya. Nanti jangan kaitkan organisasi dengan lulus kuliah itu dengan predikat 3,5 tahun atau enggak pas 4 tahun. Itu mungkin tergantung dari orang yang menjalankan itu. Nah, kalau yang kemudian kalaupun teman-teman mau masuk di LPM Dimensi, intinya jangan mikirkan dulu nih terkait dengan apa yang disampaikan Zul tadi tuh, kayak ada ancaman dan sebagainya. Intinya masuk dulu lah di lembaga ini. Insya Allah teman-teman gak tahu gimana cara menyelesaikan masalah yang kayak dijelaskan Zul tadi. Kemudian bagaimana cara mengelola di lembaga, mungkin dalam hal keuangan, kemudian di redaksinya, bagaimana cara mereka itu mengelola lembaga dengan baik lah, seperti itu. Jadi hilangkan dulu perspektif kayak Yang banyak negatif. ancaman, intimidasi dan sebagainya, itu hilangkan dulu. Kalau dari saya sih, karena dulu juga itu dijelaskan sama senior dulu, nggak apa-apa. Itu mungkin sebagai suntikan juga untuk kayak biasalah, hal biasa dalam suatu lembaga, dinamika dalam suatu lembaga. Menurut saya sih situ dia. Pernah saya dengar juga itu sebelum adanya perdamaian tentu adanya Iya. dinamika dia, permusuhan. Ada Sama pertikaian. dalam soal cinta pun seperti itu dia. Iya, sering kita Apalagi dalam dunia keorganisasian, dalam hidup berumah tangga juga tetap itu jadi masalah. Tapi untuk memacu soal perdamaian itu tetap ada pasti masalah. ada, iya, dinamikanya. Oh, jadi masih ada. Jangan terlalu bahas cinta, kalau saya masih kecil kok. Tapi agak mirip dia. Iya. Sama Pasti ada aja masalah gitu kan ya. Iya, tetap. Tidak mungkin kita hidup kita itu tidak jauh dari masalah ya. Iya. Iya, Masih kita hidup tetap ada masalah. dalam percintaan pun gitu dia. Iya. Ada masalah, ada dinamikanya. Banyak Kadang masalah. yang ceweknya selingkuh, mungkin cowoknya selingkuh, kan itu kan hal yang lumrah lah. Iya. Jadi intinya jalani aja dulu. Jalani aja dulu. Ya. Mungkin ada
kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi dari Bang Ridwan dan Bang Zul untuk teman-teman di rumah dan teman-teman yang lagi nonton? Jul dulu. Ada bagi teman-teman yang lagi nonton. Kalau menjadi seorang mahasiswa itu jangan jadi seorang mahasiswa yang 3K. Sering kita ya 3K, kuliah, kos, kantin. Jadi sering kali teman-teman mahasiswa itu 3K itu terapkan. Mahasiswa kupu-kupu. Iya, mahasiswa kupu-kupu. Dunia mahasiswa itu luas ya. Artinya bebas kita mendalami apapun itu. Lebih-lebih ke organisasian semisal. Jadi banyak hal yang kemudian teman-teman lewati di sana, soal kepribadian, soal intelektualitas semisal, apalagi di lembaga kita semisal di LPM Dimensi Umat, aktivitasnya sebagai seorang mahasiswa menulis dan membaca. Dua hal ini yang memang tidak bisa kita lepaskan. Ya. Kalau dari saya sih apa ya? Saya meneruskan terkait dengan Zul lagi barusan itu. Banyak menulis dan persamaan, ya. menulis dan membaca ya. Kan banyak tuh ditanya sama teman-teman mungkin di fakultas. Saya sering ditanyai, bagaimana sih cara menulis? Itu sering sekali tuh muncul pertanyaan dari teman-teman. Saya mengutip dari anunya Versa Besari ya, mungkin itu. Dia jelaskan fungsinya membaca supaya pertanyaan bagaimana cara menulis itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi kalau teman-teman mau menulis ya kuncinya adalah baca. Jadi seperti itu. Intinya dalam kita kuliah itu kan sangat rugi juga kalau kita tidak membaca, kemudian mungkin kita tidak memiliki karya dan sebagainya. Saya merasa itu kita rugi sih kalau kita tidak memiliki karya di situ. Jadi yang selanjutnya mungkin ini salah satu pegangan dari saya ya. Iya. Untuk hidup sehari-hari. Biasanya saya impian kemarin itu adalah kenyataan hari ini, dan insya Allah impian hari ini akan menjadi kenyataan esok hari. Mungkin seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya pembahasan kita dari tadi mengenai tentang kegiatannya Dimensi kayak gimana di luar maupun di dalam kampus ya, dan juga kata-kata motivasinya dari Bang Zul dan Bang Ridwan. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang lagi nonton. Terima kasih sudah hadir di Kaum Podcast kami. Untuk teman-teman di rumah yang nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe Kaum Podcast kami. Dan saya Nurmatun Solihah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.